Ya, baik. Lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Cari duitnya ya. Tetap sibuk karena aku mah orang-orangnya yang cari duit untuk makan ya kan. Hmm, Aku makan untuk cari duit. ya betul. Tapi mungkin lagi fokus kemana nih? Mungkin syutingnya ke arah film atau apa Kak? Ya, TV aja ya TV. sekarang. Mm-mm. Nah, 9 tahun nih udah berkarir di Indonesia, Ya, Kak rasanya? cepet ya. Soalnya ini selama di 4 tahun ya, 4 tahun ada COVID kan. Mm-mm. Jadi selama 4 tahun itu gak berasa gitu. Jadi masih aku masih ingat yang pas datang ke Indonesia yang seperti kemarin gitu. Mm. Jadi gak berasa. Berarti terasa cepat meskipun kan kakak datang bertiga nih Mm-mm, mungkin. mm-mm. Sedih nggak sih teman-teman lain udah pada pulang? Iya sedih banget. Awalnya yang sedih banget. Tapi mungkin apa ya? Mereka pulang itu rasanya positif. Jadi bukan ya awalnya negatif ya. Tapi sekarang masing-masing kerja di Jepang. Jadi ya alanya yang maju ya. Masing-masing maju. Jadi ya sekarang senang ya. Masih ada kabar-kabaring juga. Oh. Nah tapi mungkin melihat mereka yang udah duluan pulang, apa yang memutuskan Kak Kenta masih setia nih di sini sampai 9 tahun? Mungkin itu ya, aku bisa ya karena masih ada programnya gitu ya, Iya. dan masih aku cocok cuaca Indonesia sama makanan orangnya gitu. 9 tahun kan kayak udah cukup bisa beradaptasi dong, bisa terhitung kayak gitu. Mm-mm. Mungkin gimana cara Kak Kenta masih betah di Indonesia gitu? Mungkin ini ya, aku gak mikir gitu. Jadi aku betah gak ya? Aku gak suka ini. Aku suka ini. Kalau mikir gitu gak bisa buta gitu ya. Jadi aku yang Jalan kayak aja. iya jalan aja gitu. Soalnya aku sekarang udah biasa tinggal di Indonesia. Jadi kalau aku pulang ke Jepang, aku nggak bilang pulang, aku pergi. Oke. Jadi malah aku dari Jepang ke Indonesia aku malah bilang pulang gitu. Berarti udah sangat betah dong Iyalah, bukan buta ya, biasa gitu. Betah juga tapi bilangnya biasa gitu ya. Ini juga kan 9 tahun perjuangan berkarir di Indonesia. Gimana sih suka duka seorang Kenta di Indonesia sendiri berkarir? Apa ya, makanannya lebih cocok dari lidah aku ya. Tapi aku gak bisa makan pedas ya. Oh, Tapi tapi ya rasanya bumbunya suka gitu. melihat masyarakat yang apa ya menerima kakak dengan baik gimana kak? Mungkin itu ya kalau Jepang sama Indonesia itu bedanya ya warga-warga itu pengen senang gitu. Indonesia itu lebih pengen senang, pengen ya. Jadi orang-orangnya cari senang. Kalau misalnya mau nonton film pasti ketawa kalau ada lucu, ya kan? Kalau di Indonesia, tapi kalau di Jepang nggak boleh ketawa karena ganggu orang gitu. Jadi marah ini ya, ya, Perbedaan itu. iya gitu, tutup gitu kalau di Jepang. Ya. Tapi kak Kenta sendiri nih dengan dengan karirnya di Indonesia mungkin seperti apa sih, pernah nggak ngalamin kayak masa-masa kayak downnya di Indonesia, berkarir di Indonesia gitu, Oh. dukanya gitu kak, sedihnya? Iya, pernah waktu ya teman aku pulang ke Jepang juga ya emang sedih banget karena udah biasa kan mereka aku datang bertiga tapi sekarang sendiri gitu. Jadi pengalaman di Indonesia yang pertama itu barang pertama kali ke makanan Indonesia, pertama kali ke supermarket, pertama kali naik mobil, pertama kali kena macet, pertama kali makanan Indonesia itu barang sama mereka. Tapi sekarang udah pulang gitu ya. Tapi sekarang kemarin juga aku telepon malam, iya. Menanya kabar gitu ya. Iya. Nah, tapi mungkin untuk Kak Kenta sendiri nih, pernah nggak sih dapat kayak semacam bulian dari netizen? Kan Kak Kenta di ranah pelawak ya mungkin, nggak pernah kayak kurang lucu atau apa gitu? Pernah. Nah, gimana Pernah. nanggepinnya, Mas? Tapi ya sekarang waktu itu bodo amat mikirnya gitu. Ya. Karena kalau aku mikir ya pasti aku down banget kan. Jadi aku
tapi aku penasaran juga gitu. Penasaran. Jadi aku baca tapi ya jangan mikir gitu, jangan mikir banyak karena ya bikin sedih saja gitu. Yang paling sedihnya mungkin ini ya, aku sering ditanya, tapi orangnya nggak mikir apa-apa. Kenta, kamu sekarang jarang tampil TV, kenapa ya? Gitu kan. Itu pertanyaannya sedih banget sebenarnya karena aku tampil TV, tapi bapaknya berasa jarang tampil TV, berarti dia nggak nonton aku, Ya itu. ya kan? Terus kalau misalnya aku benar-benar aku gak tampil TV, ya itu juga sedih dong yang pertanyaannya gitu. Ya Tapi sering. mungkin pernah mengalami fase yang memang jarang dapet job gitu nggak sih Kak? Pernah. Pernah aku beberapa bulan nggak ada kerja, nggak tampil TV, pernah. Pernah itu. Nah, mungkin mensiasatinya seperti apa? Apakah Kakak sampai menghubungi teman-teman artis atau Waktu itu aku belum punya channelnya sosial media sendiri ya, jadi aku bikin channelnya gitu waktu itu. Tapi udah zaman dulu dan pas COVID juga aku punya program makan ya, mantul itu harus syuting di resto, ya kan? Pas COVID, pas pandemik banget itu gak bisa buka restonya kan, jadi emang gak bisa syuting gitu. Jadi waktu itu aku ya sedih ya. Besok juga gak ada kerja, belum ada kerjanya gitu. jadi memanfaatkan konten sendiri? Ya, betul. Nah tapi Kak, dari yang aku riset Kakak ini emang perjuangannya luar biasa ya di Indonesia. Ya, makasih banyak. Sampai memutuskan kayak nggak memilih untuk berhutang gitu Kak, meskipun job lagi sepi itu betul nggak sih Kak? Masnya? Nggak memutuskan, nggak mau berhutang? Oh, gak mau lah, gak mau. Gimana mungkin Kak? Tapi emang ini ya, orang Jepang itu gak suka utang ya. Ya, emang. Jadi kalau misalnya aku punya, misalnya contoh ya, aku beli mobil atau apa, aku harus nabung dulu baru beli, gak mau utang gitu. Karena takut ya kalau tiba-tiba gak jadi jobnya gitu. Tapi hubungan Kakak dengan sesama artis mungkin Kak seperti apa Kak? Apalagi Kakak bisa disebut waktu kemarin itu pendatang baru, orang asing ke sini. Iya, jadi teman-teman aku artis itu semuanya diajalin. Jadi semuanya dekat, teman, kayak ngobrol biasa. Tapi dari aku ya, semuanya guru aku gitu. Bahasa Indonesianya, budaya Indonesianya, komedian Indonesianya semuanya ajarin dari mereka gitu. Tapi mungkin siapa sih Kak yang ngajarin Kakak banget soal komedi mungkin Kak kayak? Banyak banget. Jadi ini dari dulu OVJ, Kandeni gitu itu ya. Jadi Kandeni, Vicky Prastio, ya semuanya yang apa yang sekarang juga Kakak Surya juga diajarin gitu ya. Mungkin apa ya, kalau aku yang bingung, dia pasti mereka itu dibantuin aku gitu. Iya, masih bantuin. Tapi collab gitu masih jalan nggak sih Kak dengan para artis nih? Masih. Tapi sekarang fokusnya yang hobi sendiri gitu ya. Karena karena aku sekarang ada yang pengennya ada banyak gitu. Jadi aku main sambil syuting gitu. Oke gitu. Tapi nih Kak, kan Kakak melihat para kayak orang Jepang ke Indonesia kan bukan Kakak aja, banyak gitu beberapa. Banyak. Nah mungkin Kakak suka membanding-bandingkan diri nggak sih Kak? Enggak. Mungkin masing-masing pasti ada yang ini. Lapangannya beda gitu ya. Aku bukan berasa ganggu. Aku pengen bantuin gitu. Aku juga senang ya kalau misalnya orang Jepang bisa tampil di TV atau bisa punya filler. Itu aku juga senang. Mungkin orang Indonesia itu suka Jepang gitu ya. Jadi aku juga senang. Berarti Kakak tapi nggak merasa tersaingi gitu? Enggak. Senang juga gitu. Tapi nih kemarin kan sempat sering banget collab sama Kak Haruka gitu. Gimana Kak? Masih komunikasi masih jalan Kak? Masih komunikasi dan masih sering main gitu. Sering main. Tapi dulu aku benar-benar aku waktu nembak Haruka ya, ajak berdua pernah. Tapi sekarang lebih main sama teman-teman gitu bareng. Jadi cowoknya juga banyak, ceweknya juga banyak gitu. Oh jadi nongkrongnya satu grup gitu. Nongkrongnya barengan gitu. Kalau dulu kan sering berdua gitu.
Nah, soal nembak itu Kak, berarti bener itu real Kakak pernah Real banget, waktu itu real banget. Jadi aku gak ada settingan sama aku sama Haruka. Apa yang membuat Kakak demen banget gitu, seneng banget sama Haruka? Yang pertama kenapa aku nembak Haruka atau aku jadi aku kenal sama Haruka itu 2015 ya, Oh, udah pas lama. datang ke Indonesia. Tapi aku jadi cinta Haruka, aku nembak Haruka itu 2020. Jadi udah kenal 5 tahun baru suka Haruka gitu ya. PDKT-nya cukup lama ya? Bukan awalnya yang cuma teman doang gitu. Tapi kenapa aku berasa aku suka Haruka? Karena waktu itu aku pindah manajemen jadi, MOP. Dulu manajemen Jepang. Jadi aku sama teman-teman itu pakai bahasa Jepang, budaya Jepang. Kalau ada kerja di Jepang, aku ke Jepang juga gitu kan. Tapi aku pindah manajemen sekarang MOP. MOP itu gak ada bisa bahasa Jepang. Jadi aku komunikasinya pakai bahasa Indonesia. Terus aku syuting di Trans 7 pakai bahasa Indonesia. Terus aku pulang ke rumah gak ada orangnya, sendiri. Ya. Jadi aku dari pagi bangun pagi sampai malam tidak pakai bahasa Jepang. Itu udah biasa banget gitu. Jadi aku pengen kayak homesick gitu. Jadi aku pengen bahasa Jepang ya gitu kan. Terus ya waktu itu ya aku berasa aku pengen Jepang. Mungkin awal mulai cinta itu dari situ. Terus ya emang Haruka itu cantik juga kan, cantik, imut, ya. Terus Haruka itu jago masak tahu. Oh itu mungkin yang buat bisa jadi ya. Jadi aman ini jatuh cinta dari muka itu gampang, tapi dia itu jatuh cinta dari lambung gitu ya. Ambil hati di perut ya. Gitu. Tapi 5 kali ditolak katanya. Iya, betul. Enggak pantang menyerah tuh Kak. Dari 1 kali ditolak. Iya. Bye. KL. Iya, Mambia, iya. Karena waktu itu benar-benar cinta banget ya. Dan 5 kali itu bukan selesai ya. Aku pengen mundur gitu aja. Oh, sempat pengen mundur. Karena aku mungkin bisa nembak 5 kali, 6 kali, 7 kali itu bisa, tapi takutnya rusak hubungannya gitu. Oh, pertemanannya. Gitu. Tapi mungkin perasaan sekarang kayak gimana Kak? Ya masih mikir cantik gitu ya. Lagi cantik, masih jago masak. Iya. Tapi nggak nyari kesempatan gitu Kak? Mungkin bisa. Iya, kalau ada yang mau, tapi sekarang ya biasa aja gitu. Sekarang kita main bareng, terus ya pokoknya sebagai teman gitu aja ya. Tapi Kakak mungkin udah dengar belum kayak Kak Haruka menjelaskan kenapa bisa nolak Kental karena bukan tipenya gitu. Ya dia suka orang kaya ya. Iya, kalau gitu aku gak cocok. Gitu. Gak masalah Kak berarti dengan itu. Ya jadi aku udah punya duit banyak baru nembak lagi gitu ya. Oke, gitu kali ya. Ya harus aku kasih lihat ini Rekening. nomor rekening dulu. Nabung segini nih mau nggak gitu. Gitu ya. Mungkin ada kesempatan bisa itu. Iya. Tapi itu jadi acuan Kakak nggak motivasi nih. Kan Kakak suka dari lama, udah berjuang 5 kali. Iya, tapi emang ini ya kalau ada banyak ya cowok-cowok yang bisa selingkuh. Aku gak bisa selingkuh karena aku belum pacar loh. Tapi ya kan, aku belum jadi pacar, tapi aku cinta terus. Udah ada buktinya kan. Jangan dong itu, jangan. Itu beda cerita. Berarti jadi motivasi Kakak untuk sukses gak Haruka ini? Bisa dibilang gitu. Ya, tapi ya sekarang nggak mikir apa-apa ya sama Haruka. Kalau Harukanya, kalau misalnya Haruka nembak ke aku baru mau. Oh. Tapi kalau dari aku belum mikir gitu. Mikir gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya, makasih banyak. Asik.